Kita sering banget kan dengar soal ijazah palsu. Nah, kali ini kita nggak akan cuma ngomongin soal etika atau moral aja. Kita akan bedah tuntas konsekuensi hukumnya. Langsung dari sumbernya, kita lihat seberapa serius sih sanksi yang menanti para pelakunya. Jadi pertanyaan utamanya ya ini, emang seberapa serius sih masalah ijazah palsu ini di mata hukum? Apa ini cuma sekedar pelanggaran ecek-ecek, atau jangan-jangan ada ancaman hukum yang benar-benar berat di baliknya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya. Semua aturan main soal ijazah palsu di Indonesia, sumbernya ya dari sini, pasal 272. Pasal inilah yang jadi dasar hukum buat setiap tindakan yang berkaitan dengan ijazah palsu. Sekarang, mari kita kupas isinya satu persatu. Nah, yang pertama-tama, undang-undang itu langsung menyasar ke akarnya, yaitu tindakan membuat atau memalsukan dokumennya itu sendiri. Ini nih titik awal dari semua masalah ijazah palsu. Bunyi pasalnya tuh jelas banget ya, langsung disebut setiap orang, artinya ini berlaku buat siapapun tanpa kecuali yang sengaja memalsukan atau bahkan bikin dari nol sebuah ijazah atau sertifikat palsu. Jadi baru tindakan ngebuatnya aja, itu udah dianggap sebagai tindak pidana. Dan hukumannya ya, wah ini bukan main-main. Untuk tindakan membuat ijazah palsu, ancaman itu pidana penjara maksimal 6 tahun. Belum lagi, ada juga denda pidana kategori V, yang kalau dirupiahkan, itu bisa sampai 500 juta rupiah. Ini jelas menunjukkan kalau negara nggak akan kasih ampun buat para pemalsu. Oke, itu tadi yang bikin. Sekarang, kita geser ke pelanggaran kedua. Gimana kalau kita bukan pembuatnya, tapi kita adalah orang yang menggunakan ijazah palsu itu? Ternyata, hukum memandangnya sama seriusnya loh. Lagi-lagi, pasalnya menyasar setiap orang yang dengan sadar dan sengaja menggunakan ijazah, sertifikat, atau gelar akademik palsu. Ini penting banget, karena artinya tanggung jawab itu nggak berhenti di pembuat, tapi juga nyampe ke pengguna akhir yang mau cari untung dari dokumen ilegal ini. Nah, coba perhatiin ini deh. Hukumannya sama persis sama yang bikin. Penjara maksimal 6 tahun dan denda kategori V, yang bisa sampai 500 juta rupiah. Pesannya jelas banget, di mata hukum, menggunakan ijazah palsu itu sama beratnya dengan membuatnya. Jadi nggak ada tuh alasan, kan saya cuma pakai doang. Sekarang, kita sampai di pelanggaran ketiga, dan ini bisa dibilang puncaknya. Pelanggaran dengan sanksi yang paling berat. Targetnya bukan lagi individu biasa, tapi mereka yang punya wewenang untuk nerbitin dokumen-dokumen ini. Coba perhatikan kata kuncinya di sini, menerbitkan dan atau memberikan. Ini tuh ngincernya oknum atau bahkan institusi yang secara sistematis ngeluarin ijazah palsu, seolah-olah itu dokumen resmi. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan yang paling fundamental dalam sistem pendidikan kita. Dan disinilah kita lihat sanksinya loncat drastis. Ancaman pidana penjaranya bukan lagi 6 tahun, tapi maksimal 10 tahun. Jauh lebih tinggi dari 2 pelanggaran sebelumnya. Ini adalah sinyal yang super kuat dari negara kalau merusak kepercayaan publik itu adalah pelanggaran yang sangat serius. Nggak cuma penjaranya yang lebih lama, dendanya juga naik kelas ke kategori VI. Anda tahu nilainya berapa? Bisa mencapai 2 miliar rupiah. Ini menunjukkan kalau hukum memandang pihak penerbit sebagai pelaku dengan tingkat kesalahan paling tinggi dalam kejahatan ini. Oke, setelah kita bedah satu persatu 3 jenis pelanggaran tadi, sekarang yuk kita rangkum semuanya, biar kita bisa lihat gambaran besarnya secara utuh dan jelas. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Anda bisa lihat ya, membuat dan menggunakan ijazah palsu, sanksinya itu setara, 6 tahun penjara dan denda kategori V. Tapi begitu kita lihat pihak yang menerbitkan, wow, hukumannya langsung lompat ke 10 tahun penjara dan denda kategori V, yang bisa sampai 2 miliar rupiah. Atuannya sangat jelas dan nggak abu-abu. Jadi, apa sih yang perlu kita ingat dari pembahasan kita kali ini? Sederhana, ada 3 poin kunci. Pertama, ada 3 tindakan yang jelas-jelas ilegal, membuat, menggunakan, dan menerbitkan. Kedua, hukumannya sangat tegas, ada ancaman penjara dan denda yang nggak sedikit. Dan yang ketiga, pelaku yang menerbitkan ijazah palsu dianggap sebagai pelanggar terberat dan menghadapi sanksi paling maksimal. Pada akhirnya, semua aturan hukum dan ancaman sanksi ini membawa kita kembali pada satu pertanyaan mendasar. Lepas dari ancaman penjara dan denda yang besar, pertanyaannya adalah, mana yang sesungguhnya lebih bernilai dalam jangka panjang? Sebuah gelar instan yang palsu atau integritas yang kita bangun seumur hidup? Pertanyaan ini saya serahkan untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak.